Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Inti pada kesempatan kali ini akan membahas terkait topik dari salah satu fisika inti yaitu visi dan pusi tentang proyek ITER. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Inti Bapak Eko Sujarwanto MPD dan juga dosen praktisi mata kuliah Fisika Inti Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pembahasan terkait salah satu topik dari visi dan pusi ini. Kami sendiri dari kelompok 4 beranggotakan Arya Nugraha, Sela Sutarsana, Laila Soraya, Milani Swatun Hasanah, Siti Nurjanah, dan Anang Komarudin. Untuk perkenalan awal mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya pada pembahasan proyek ITER yang akan dilanjutkan oleh teman saya dan juga seterusnya. Saya persilakan. Baik, untuk pembahasan pertama itu mengenai latar belakang permasalahan energi dunia dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, energi dunia saat ini masih bergantung pada sumber energi tradisional seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Semua energi ini telah menopang peradaban manusia selama lebih dari 1 abad, mendorong revolusi industri, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi global. Namun, ketergantungan pada sumber-sumber energi tersebut membawa berbagai masalah besar, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Permasalahan energi tradisional yang pertama itu emisi gas rumah kaca. Melalui pembakaran bahan bakar fosil, itu akan menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas tersebut merupakan gas rumah kaca utama yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global. Ketika sudah terjadi pemanasan global, itu akan memicu terjadinya cuaca ekstrim, kerusakan ekosistem, bahkan mencairnya es di kutub. Kemudian, dampak terhadap lingkungan itu terjadi eksplorasi, ekstraksi, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan, seperti melalui degradasi lahan. Nah, melalui penambangan batu bara dan pengeboran minyak, itu dapat menghancurkan ekosistem alami. Kemudian terjadi polusi udara, karena pembangkit listrik berbasis fosil itu dapat menghasilkan polutan yang berdampak pada buruk bagi kesehatan manusia. Kemudian dapat juga terjadi pencemaran air, karena tumpahan minyak dan limbah dari aktivitas pertambangan itu dapat mencemari energi air seperti danau, bahkan lautan. Oleh karena itu, adanya energi alternatif yang ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi tradisional, sehingga kita sebagai umat manusia bisa menghadapi tantangan perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu fusi nuklir sebagai solusi permasalahan energi dunia. Fusi nuklir ini merupakan metode konversi energi yang potensial besar karena proses fusi nuklir sendiri menghasilkan energi yang jauh lebih tinggi daripada reaksi kimia konvensional. Fusi nuklir merupakan proses penggabungan dua inti atom menjadi inti yang lebih berat dengan melepaskan energi dalam jumlah besar. Dan ini merupakan mekanisme yang menggerakkan bintang termasuk matahari yang diharapkan menjadi sumber energi bersih dan tidak terbatas di bumi. Dengan kata lain, 1 gram isotop deuterium tritium dapat menghasilkan sekitar 17 megawatt jam energi listrik selama waktu operasi sekitar setengah detik. Proses ini juga bebas emisi gas rumah kaca sehingga merupakan solusi ideal untuk menurunkan intensitas emisi global dan melindungi lingkungan dari dampak negatif sumber-sumber energi tradisional. Proyek seperti ITER dan reaktor fusi eksperimental lainnya bertujuan untuk mengembangkan teknologi ini dengan target operasional pada tahun ini, 2025. Bicara tentang proyek ITER, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih ITER itu? ITER merupakan singkatan dari International Thermonuclear Experimental Reactor, yang merupakan proyek internasional yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi fusi nuklir yang dapat digunakan secara komersial.
Nah, ITER ini direncanakan untuk menunjukkan kemampuan produksi energi listrik melalui reaksi fusi nuklir yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ITER dapat menjadi titik awal bagi pengembangan teknologi fusi nuklir yang ramah lingkungan dan berdaya tampung tinggi. Di samping ada gambar pemandangan udara, eh, situs konstruksi ITER, dan merupakan eh, pusat dari situs konstruksi ITER sendiri. Apa itu ITER? ITER adalah proyek eksperimental tokamak atau Magnetic Coefficient Fusion terbesar di dunia yang bertempat di Kadash, Prancis. ITER merupakan singkatan dari International Thermonuclear Experimental Reactor. Itu merupakan proyek penelitian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan reaktor fusi nuklir sebagai sumber energi bersih, aman, dan hampir tak terbatas. Proyek ini melibatkan 7 agensi domestik dari China, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat dalam kerjasama internasional yang intensif. ITER dirancang untuk melakukan percobaan skala besar atas metode produksi energi listrik melalui reaksi fusi nuklir deuterium-tritium. Kemudian tujuan utama ITER. Tujuan utama proyek ITER ini adalah untuk menunjukkan kemampuan produksi energi listrik melalui reaksi fusi nuklir yang stabil dan berkelanjutan. ITER akan menguji kemampuan plasma mencapai suhu 150 juta derajat Celcius dan mempertahankan kondisi plasma tersebut selama periode waktu yang cukup lama. Tujuan ini dirancang untuk membuktikan bahwa teknologi fusi nuklir dapat digunakan secara komersial dan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya ada mekanisme kerja dari ITER. ITER menggunakan tokamak sebagai struktur inti untuk mengontrol plasma. Tokamak ini dilengkapi dengan magnet superkonduktor yang besar untuk menjaga plasma tetap stabil dan terkendali. Mekanisme kerja ITER meliputi ada 3, yaitu plasma confinement, yaitu magnet superkonduktor yang membantu untuk menjaga plasma tetap terkunci dan stabil. Kemudian kedua ada heat exhaust management, yaitu untuk dipetator digunakan untuk mengeluarkan energi panas dari plasma tanpa merusak dinding reaktor. Kemudian yang terakhir yaitu ada remote handling for maintenance, yaitu sistem remote handling yang digunakan untuk melakukan maintenance dan reparasi tanpa adanya kontak langsung dengan lingkungan internal reaktor yang keras. Nah, untuk contoh dari alatnya ada di atas, yaitu ada ilustrasi magnet fusion confinement, kemudian yang gambar pink atau yang kedua itu ada divertor, dan yang ketiga dan keempat itu ada remote handling ITER, contoh dari gambarnya. Meskipun proyek ITER dirancang untuk mencapai tujuan yang ambisius, namun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, material resistant to extreme condition, yaitu untuk mengidentifikasi material yang tahan terhadap radiasi neutron dan tekanan termal yang ekstrim. Kedua, ada heat exhaust management, yaitu untuk mengoptimalkan sistem pendinginan diverter untuk mengeluarkan energi panas dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga ada remote handling for maintenance, mengembangkan sistem remote handling yang handal dan efisien untuk maintenance rutin. Kemudian yang terakhir ada tritium fuel cycle, yaitu untuk mengembangkan teknik breeding tritium yang efisien untuk mensuplai isotop ini yang relatif langka dan radioaktif. Kemudian, terlepas dari tantangan yang dihadapi, tentu ada harapan besar yang diharapkan atas proyek besar ITER ini, yaitu harapannya proyek ITER hasil percobaan akan membuktikan bahwa fusi nuklir dapat menjadi solusi energi alternatif yang stabil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun proses ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, serta koordinasi internasional yang intensif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin ini juga menjadi pembahasan terakhir dari rangkaian video pembahasan terkait proyek ITER. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.